Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah online hari ini. Kita mari pujikan anak Allah, bahwa Dia Allah yang maha besar, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Sampai
Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari jumpa lagi di dalam ibadah online. Tapi saya yakin ibadah online ini juga merupakan sarana temu kangen dengan seluruh jemaat yang ada. Puji Tuhan dikasih kesempatan jumpa online ya. Mari sore ini kita belajar lagi tentang apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan, supaya goal kita di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu tidak mengecewakan. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Saudara, baca ayat ini, saudara berpikir dan bertanya-tanya tidak? Saya yakin kita semua ada pertanyaan. Orang yang merasa, mengaku dan merasakan bahwa dirinya selama hidupnya banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yakni nubuat, mengusir setan, dan juga berbuat banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi pada nyatanya ketika hari Tuhan datang, Tuhan mengatakan bahwa mereka itu pembuat kejahatan dan diusir karena Tuhan tidak mengenal dia. Mari saudara, kita mau belajar supaya goal kita jangan mengecewakan seperti orang yang berseru-seru kepada Tuhan ini. Kita mau lihat juga dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi saudaraku, Tuhan itu tidak sembarangan, tapi Tuhan mengerti dan Tuhan mengetahui siapa-siapa yang berbuat jahat, dan kejahatannya itu dibiarkan, disimpan sampai pada hari Tuhan. Tuhan tahu menyimpan kejahatan mereka, dan ketika hari Tuhan mereka dimunculkan sebagai orang fasik. Sementara orang-orang yang saleh, Tuhan tahu cara untuk memberikan perlindungan dan pertolongannya. Saudara, kita pikir sekarang, siapa kira-kira orang yang berbuat banyak mujizat? Orang yang mengusir setan demi nama Tuhan. Juga orang yang sudah bernubuat. Saya yakin bukan sekedar orang yang iring Tuhan. Bukan sekedar orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi adalah orang-orang yang aktif di dalam melayani Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya, dan bahkan orang yang memperoleh karunia-karunia rohani. Tapi pada kenyataannya, saudaraku, ketika hari Tuhan tiba, goalnya tidak tercapai. Semua kita ini punya goal yang sama, saudaraku. Ketika hari Tuhan, kita ini bahagia, bersuka cita, masuk di dalam pesta nikah anak domba. Dan apa yang kita ini sudah lakukan demi nama Tuhan, kita akan beroleh pahala, mahkota yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Sesuai dengan janjinya dalam 1 Korintus 15:58 itu, saudaraku, bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tapi kali ini yang kita baca bukan cuma tidak sia-sia, tapi jerih payah yang di dalam Tuhan itu tidak ada nilainya, justru mendatangkan laknat.
Karena diusir, ketika orang diusir dan Tuhan bilang tidak kenal dan nyalah, kemana perginya hari Tuhan? Kalau tidak termasuk di bagian Tuhan, tentu saja masuk dalam siksaan api neraka yang kekal. Penderitaan yang amat sangat, sungguh drastis, saudaraku. Itu bukan tujuan daripada pelayanan yang kita lakukan. Tujuan kita jelas, hidup bahagia, sukacita, terima keselamatan ketika Tuhan Yesus datang. Kita pun bergabung ketika Dia ada, dan bersama-sama dengan Dia kita ikut menikmati pesta nikah anak domba itu. Mari saat ini kita lihat tentang 3 hal yang sudah dilakukan oleh orang yang berseru-seru tadi. Bicara soal nubuat, ya, bicara soal nubuat. Apa sih nubuatan itu? Rupanya hari-hari ini nubuatan itu banyak orang-orang Kristen, khususnya juga pemula mungkin, saudaraku, yang lagi gendro, lagi suka. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan jadi laris manis. Dipanggil di sana sini, diundang di sana sini. Banyak orang pengen tahu tentang hari esok, pengen dapat nubuatan tentang kehidupannya. Saudara, berhati-hati untuk itu. Ya, kita lihat apa itu nubuatan sih. Ya, nubuatan itu adalah merupakan salah satu karunia rohani. Itu ada di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Kita baca saja Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, pemberita Injil, rasul, nabi, saudara, semua itu adalah karunia Tuhan, ya. Dan bahkan, saudaraku, siapa yang sering dikasih nubuatan, karunia nubuatan, itu seringkali penginjil, seringkali juga nabi, roh kenabian. Nubuat ini banyak, saudaraku, banyak didapatkan karunia nubuat ini oleh para nabi, ya, para nabi. Jadi ingat, nubuat itu adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan untuk para nabinya. Walaupun tidak jarang guru itu juga sekali waktu bisa beroleh, tapi teristimewa memang merupakan karunia dari jabatan kenabian. Lalu dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28, ya, nanti kita baca, itu merupakan janji Tuhan yang mana di akhir zaman menjelang hari Tuhan, maka nubuatan ini akan dikaruniakan dengan sangat limpahnya. Kita baca Yoel 2 ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Orang-orang muda, anak-anak laki-laki, perempuan beroleh karunia karunia nubuatan, saudaraku. Ini luar biasa. Jadi nubuatan itu adalah merupakan salah satu karunia rohani yang di hari-hari akhir zaman ini disil, saudaraku, diobral, diberikan dengan limpahnya kepada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Apa sih itu nubuatan, gitu saudara ya? Apa itu nubuatan?
Nubuatan itu adalah merupakan suatu pernyataan yang memberikan penjelasan atau pernyataan untuk menjelaskan, menerangkan, memberitahukan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari esok. Itu sebabnya banyak orang sangat ingin mendengar. Bahkan kebiasaan-kebiasaan orang yang sering beramal, datang ramal, tanya-tanya tentang nasib, tentang hari esok, itu semua kepengin. Saudara, mau ramal yang rohani gimana? Ya cari karunia kenabian, cari nubuatan. Tapi harus hati-hati, saudaraku ya. Harus hati-hati. Memang saudara, memang ada karunia nubuatan. Memang ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang memberikan penjelasan kepada banyak anak Tuhan yang membutuhkannya tentang peristiwa-peristiwa yang akan dialami hari esok. Tapi saudaraku, kita harus ekstra berhati-hati. Ini ada terjadi, berulang-ulang terjadi. Bahkan Musa juga memberikan penjelasan tentang 12 suku Israel di hari esoknya. Yakub juga kepada ke-12 anaknya. Itu ada di Kejadian ya 49 dan kitab Bilangan pasal 24. Baik Musa maupun Yakub dan banyak nabi-nabi yang lain itu juga menjelaskan tentang peristiwa yang akan terjadi hari esok. Tapi harus Anda catat, harus Anda garis bawahi bahwa nubuatan ini tidak terjadi atas kehendak manusia. Tapi nubuatan ini terjadi terjadi atas kehendak Roh Kudus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Jadi bukan mau-maunya hamba Tuhan, bukan mau-maunya aku, bukan mau-maunya manusia, tapi betul-betul nubuatan itu terjadi dalam kehendak Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, berbicara atas nama Allah, bukan mau-maunya sendiri, tapi atas dorongan Roh Kudus. Jadi saudaraku, kita ini harus peka. Tidak boleh sembarangan. Di sini jelas dikatakan ini nubuatan bukan lahir atas kehendak manusia. Kalau Roh Kudus tidak mendorong seseorang untuk berbicara, biarlah kita juga berjaga untuk tidak mengharapkan banyak hamba-hamba Tuhan berbicara. Saudara, banyak yang kita tanyakan, dan kalau hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan ini tidak menjaga hati, tidak menjaga diri benar-benar, saudara, bisa jadi berkata-kata yang maunya sendiri, bukan menurut dorongan Roh Kudus. Ingat, saudaraku, nabi itu dibangkitkan oleh Tuhan. Amos 2 ayat 11, nggak usah dibaca ya. Lalu bukan cuma itu, nabi ini juga merupakan setelah dibangkitkan oleh Tuhan juga ditetapkan oleh Tuhan. Ini Samuel ketika dia ditetapkan oleh Tuhan dalam 1 Samuel 3 ayat 20, saudaraku ya, dan juga merupakan utusan Tuhan atau orang yang diutus oleh Allah. Jadi yang pertama, nubuat itu merupakan
Apa? Masih ingat? Baru saja loh saudaraku ya. Nubuatan itu merupakan salah satu karunia Roh Kudus. Nubuatan itu dijanjikan di zaman akhir ini akan amber, banyak Tuhan berikan. Ya. Lalu nubuatan itu menyatakan sesuatu tentang yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi di hari esok. Bukan hari kemarin, tapi hari esok. Dan yang berikut, nubuatan ini bukan terjadi menurut kehendak manusia. Jadi sekalipun Nabi kalau tidak ada dorongan Roh Kudus, dia tidak bisa berbicara tentang nubuatan. Tapi nubuatan ini akan muncul ketika Roh Kudus itu menggerakkan seorang nabi atau seorang utusan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang lain. Dan roh kenabian, nabi itu dibangkitkan oleh Tuhan. Yang punya roh kenabian siapa? Itu ditetapkan oleh Tuhan dan juga diutus oleh Tuhan kepada siapa. Ya. Biasanya kenabian ini, nubuatan ini, saudaraku, disampaikan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan demi kebaikan, untuk teguran-teguran. Ya. Orang Israel sering nabi-nabi menyampaikan nubuatannya tentang teguran-teguran ketika orang Israel itu beribadah kepada ilah lain. Ketika orang Israel menyeleweng dari Tuhan, banyak teguran. Tapi juga kekuatan penghiburan ketika orang Israel itu terhimpit dan berseru-seru kepada Tuhan, maka orang Israel mendapatkan penghiburan, menguatkan iman, ya. Dan jadi nubuatan ini merupakan menjadi seperti pelita yang bercahaya di tempat-tempat yang gelap. Terlebih lagi teristimewa di masa-masa yang sulit, itu di 2 Petrus 1 ayat 19, jadi ayat yang sebelum dari ayat yang kita baca tadi. Jadi jelas saudaraku ya tentang nubuatan ini, kita jelas. Itu sebabnya jangan kesengsem terlalu dengan nubuatan. Sebab nubuatan yang paling lengkap sudah dituliskan, yaitu oleh ilham roh dalam Alkitab secara keseluruhan. Kalau tadi saya katakan tidak melahir menurut kehendak sendiri, tapi betul-betul oleh kehendak Allah. Tapi ternyata ada banyak orang yang menyampaikan nubuatan ini bukan atas kehendak Tuhan. Seringkali nubuat ini juga, lewat nubuatan ini terjadi banyak kebohongan. Bayangkan saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-13, di situ dituliskan cerita tentang Raja Yosafat yang mau bekerja sama dengan Raja Ahab untuk perang masuk ke Ramot Gilead. Raja Ahab panggil nabi-nabi di Samaria, di Israel. Tapi ternyata, saudaraku, 400 nabi semuanya memberitakan berita yang baik. Peranglah raja, majulah raja, Tuhan akan menyerahkan Ramot Gilead itu dalam tanganmu. Yosafat seorang raja yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya raja ini hatinya merasa bahwa ada yang tidak tepat atas pernyataan-pernyataan 400 nabi palsu ini. Saudaraku, bohong. Itu sebabnya Yosafat tanya, masih adakah yang lain yang bisa memberikan penjelasan tentang suara Tuhan? Raja Ahab bilang, masih ada satu
Nabi Mika. Tapi dia sering memberitakan, menubuatkan yang jelek terus tentang aku. Dia tidak pernah berbicara yang baik tentang aku. Itu sebabnya aku tidak panggil dia. Tapi Yosafat bilang, panggil dia. Sungguh saudaraku, ketika Yosafat panggil Mika ini, sebelum Mika sampai, utusan yang diutus oleh Raja Ahab memesan kepada Mika. Mereka semua 400 nabi-nabi itu sudah bersepakat untuk menyampaikan berita yang baik. Kamu jangan menyampaikan yang jelek. Lalu Mika bilang, aku akan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Sungguh sampai di hadapan Yosafat, ini yang namanya Nabi Mika ini, saudaraku, menyampaikan berita yang beda dengan 400 nabi. Saya hanya ingin nanti kita akan bahas di bahasan yang terakhir, tapi saya untuk tahap ini ingin menyampaikan kepada Anda 1:400. Anda harus tahu 1:400. 400 nabi berbohong. Nubuatannya cuma ingin menyenangkan Raja Ahab, tapi bukan menyampaikan berita yang sebenarnya. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-13 dan 17. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ya, itu saudaraku ya. Orang sudah jelas degil hati. Orang sudah jelas tidak taat kepada firman, menista firman. Tapi justru nabi-nabi di Samaria, kalangan nabi di Samaria itu sepakat untuk mengatakan ya berita yang seneng, saudaraku, berita yang baik. Seringkali orang-orang ini senengnya, saudaraku, kalau dapat pesan apa? Kalau manggil hamba Tuhan, punya karunia kenabian, lalu suruh nubuat maunya yang apa? Yang baik-baik tentang hidupnya, tentang maunya, yang sesuai dengan keinginan hatinya. Repot, saudaraku. Bukan itu yang disampaikan. Seharusnya adalah apa yang Tuhan mau, pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Dan jelas tadi ayat mengatakan bahwa oleh dorongan Roh Kuduslah seorang itu bisa menyampaikan berita nubuatan. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan yang punya karunia kenabian, lebih baik tidak menyampaikan kalau tidak ada pesan dari Tuhan. Tapi seringkali karena para audien, para jemaat yang mengundang dia itu lebih banyak tanya. Sehingga seringkali yang punya kenabian ini bukan jadi nabi, tapi jadi Tuhannya, saudaraku, menyampaikan sesuatu. Bukan menyampaikan nubuat, tapi menyampaikan lu yang buat-buat. Ini payah. Hati-hati jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, Anda harus jeli. Dan jangan berpikir tentang nubuatan yang disampaikan untuk menguji dengan nubuat yang Tuhan sudah berikan, yaitu firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah, pasti tidak harus kita dengar, saudaraku ya. Yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, itu jangan didengar. Wah, pokoknya enak didengar. Hati-hati, saudara. Seorang yang punya karunia kenabian, seorang yang nabi, seorang hamba Tuhan, itu harus ambil banyak waktu untuk duduk
di bawah kaki Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Anda tahu ketika seseorang masuk dalam hadirat Tuhan, sebetulnya dia sedang rapat, ikut hadir dalam rapatnya Tuhan. Untuk itu dia tahu berita, saudaraku. Tapi kalau sendiri tidak pernah masuk dalam rapatnya Tuhan, berita apa yang akan disampaikan kalau bukan berita menurut kehendaknya sendiri? Yesaya 44 ayat yang ke-7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Ya, siapa seperti aku? Jadi tidak boleh hamba-hamba Tuhan itu jadi seperti Tuhan, memberitakan sesuatu yang bukan daripada Tuhan, mengabarkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saudaraku, ini tidak baik. Tapi biarlah kita ini mau masuk. Yeremia 23 ayat yang ke-18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Ya, jadi orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, orang yang masuk dalam musyawarah Tuhan, baru dia bisa menyampaikan. Saudaraku, bukan maunya sendiri. Itu sebabnya mari kita belajar untuk berhati-hati, saudaraku ya. Berhati-hati, tidak ada berita yang lain, tidak boleh ada yang lain. Yesaya 45 ayat 21, tidak ada yang lain kecuali aku yang menyampaikan berita. Itu tidak boleh dari orang-orang siapapun kecuali dari Tuhan. Jadi jelas tentang nubuatan. Saya berharap Anda punya kedewasaan rohani untuk tidak hanya mencari dan mengejar-ngejar tentang nubuatan, di mana khususnya mengejar-ngejar mau tahu nasib, mau tahu besok, mau tahu lusa, saudaraku, mau tahu tahun depan. Anda harus ingat, ada batasan yang Tuhan mau bukakan untuk Anda. Tapi jangan melewati otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita seperti cari ramal, seperti cari tahu tentang hari esok. Kita datang kepada banyak orang, batasi diri, banyak berdoa, supaya Anda percaya bahwa Tuhanlah yang punya kekuatan untuk memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Itu tentang nubuatan. Dan yang kedua, saudaraku, tentang mengusir setan. Mengusir setan ini merupakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada umatnya. Ketika Tuhan memberikan pengutusan bahwa hamba Tuhan, murid-murid Tuhan harus memberitakan firman Tuhan, maka pada saat itu juga Tuhan sudah melengkapi dengan kuasa untuk mengusir dan menundukkan setan. Lukas pasal yang ke-10 ayat 19-20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudaraku, ada banyak orang takut setan, tapi hamba-hamba Tuhan dilengkapi dengan kuasa untuk menundukkan, menaklukkan roh-roh yang lain. Ini merupakan janji Tuhan bagi sekalian kita. Ini merupakan sebuah karunia yang Tuhan lengkapkan bagi orang-orang yang mau memberitakan
Injilnya. Betul saudaraku ya. Dan untuk itulah saudara, seringkali menjadi kebanggaan tersendiri. Oh, aku sudah mengusir setan, aku sudah menaklukkan setan. Memang bangga saudara, karena itu wujud daripada manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Namun demikian, ayat menuliskan, jangan bangga karena itu. Jangan bangga karena itu. Banggalah kalau namamu ditulis dalam buku kehidupan. Artinya banggalah kalau ketika Tuhan datang, maka Tuhan tidak menyatakan, "Enya engkau hamba yang jahat, aku tidak kenal." Tapi berbanggalah, bersukacitalah ketika Tuhan Yesus datang dan mendapati kita dan mengatakan, "Hambaku yang setia." Engkau hambaku yang setia. Sabaslah engkau, berbahagialah engkau. Itu suatu sukacita tersendiri, saudaraku. Jadi mari biarlah kita ini mau belajar. Itu memang perlu, tapi itu bukan kebanggaan. Ya, tapi ada banyak juga orang-orang yang mengusir setan bukan dengan nama Tuhan. Saudara, saya berapa tahun yang lalu sempat mendengar seorang paranormal yang bisa ngusir setan dari anak-anak yang kerasukan. Ya, di rumah, di dalam ruangnya, saya dengar ceritanya ada anak Tuhan yang datang ke sana dan bilang sama saya, "Ibu, wah itu di sana itu pakai salib loh. Saya masuk ruangannya pakai salib loh. Tapi ngusir setan." Tapi ternyata saudaraku pakai bunga, pakai mantra, dan pakai beberapa fasilitas yang lain. Saudara, sekarang ini banyak orang yang mendo jadi hamba Tuhan, saudaraku ya. Lalu dengan ditaruh di salib, supaya ditaruh di ruangannya itu salib, supaya semua orang menjadi percaya dan mengatakan, "Oh, anak-anak Tuhan ikut datang ke sana," saudaraku ya. Nah, itu di Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Kita baca ayat yang ke-13 dan 14 saja. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya. Halo, anak-anak imam kepala Skewa namanya. 7 orang anaknya, saudaraku, itu mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Setannya itu loh bisa jawab, saudaraku. "Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Tapi kamu siapa?" Artinya dia ini tidak punya kuasa Allah, tidak punya otoritas Allah. Tapi banyak yang bisa menggunakan nama Tuhan, katanya, untuk mengusir setan. Bahkan itu ada di Kisah Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 21. Di situ menceritakan bagaimana Simon ini melihat orang-orang rasul-rasul itu menumpangkan tangan dan lalu dia mulai menawarkan. Dibaca saja Kisah Rasul 8 ayat 18 sampai 21. Saudaraku, Simon melihat rasul-rasul numpangkan tangan, terjadi mujizat. Karena orang yang tadinya tidak mengenal, tidak menerima karunia Roh Kudus, bisa menerima karunia Roh Kudus. Lalu dia pikir, dia bayar dengan uangnya, dia minta untuk bisa juga jadi sakti, katanya seperti itu, saudara ya. Jadi saudara,
kita lihat bagaimana mujizat ya itu mengusir setan demi nama Tuhan. Bagaimana menerima kuasa demi nama Tuhan itu terjadi, saudaraku. Dan dia ini yang namanya Simon ini pun ingin mendapatkan kuasa seperti itu, saudaraku ya. Jadi mari saat ini kita belajar. Jadi yang pertama nubuat, yang kedua ngusir setan, nah, yang ketiga tentang berbuat mujizat. Ya, di Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 di situ dituliskan bahwa mujizat ini adalah merupakan tanda bagi pemberita Injil. Dan benar saudaraku ya, ketika seorang memberitakan Injil, Tuhan melengkapinya dengan kuasa untuk berbuat banyak mujizat. Kita baca saja Markus 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, maksudnya tanda mujizat, saudaraku ya. Jadi ketika orang memberitakan Injil, maka Tuhan menyertai mereka. Dan penyertaan Tuhan ini diwujudkan dalam tanda-tanda perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan oleh para pemberita Injil ini. Jadi, saudaraku, seperti tadi, Rasul Paulus, rasul-rasul datang di tempat di mana mereka memberitakan Injil. Mereka menumpangkan tangan, tanda-tanda menyertai. Orang yang ditumpangi tangan beroleh karunia kepenuhan Roh Kudus. Itu yang membuat namanya Simon kesengsem. Dia yang tadinya bertobat, saudaraku melihat seperti itu, dia mencoba membeli. Mujizat tidak bisa dibeli. Tapi hari-hari ini ada juga banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau mendoakan orang, ya, kalau nanti berhasil jangan lupa aku loh yang doakan. Bonceng kemuliaan Tuhan, saudaraku ya. Jadi nubuat, mengusir setan, melakukan berbagai mujizat. Saudaraku, Markus 13 ayat yang ke-22 ya. Kita baca. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ya. Mesias palsu, nabi palsu, itu mereka juga buat mujizat palsu. Anda ingat cerita tentang Musa? Tuhan lengkapi Musa ketika menghadap Fir'aun, tongkat menjadi ular, lalu ular kembali menjadi tongkat. Fir'aun panggil para cendekiawan yang ada di Mesir. Mereka bisa menirukan tongkat jadi ular. Jadi artinya, saudaraku, ada mujizat benar, ada mujizat yang palsu. Bahkan belakangan ini saya juga dengar di daerah Rungkut sana, saudaraku ya, ada katanya hamba Tuhan yang bisa operasi. Ya, orang yang koroner dibawa ke sana, dipakai, sepertinya orang yang datang ke sana itu lihat pakai pisau dioperasi, ditarik koronernya dan lain sebagainya. Tapi setelah selesai tidak ada bekas-bekas pisau sama sekali. Saya bilang hati-hati. Ada banyak mujizat-mujizat palsu. Nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Itu dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat. Mereka
menyesatkan orang pilihan Tuhan. Mereka, kalau boleh saudaraku, orang yang diselamatkan itu mereka rebut. Dan bahkan lebih daripada itu, mereka menyebabkan banyak orang percaya kepada dusta mereka. Hati-hati, saudara. Nah, itu sebabnya kalau kita balik ke ayat awal dalam Matius pasal yang ke-7 tadi, kalau orang-orang ini, hamba-hamba Tuhan ini datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa dia sudah buat mujizat, dia sudah ngusir setan, dia sudah nubuat. Kalau memang demi nama Tuhan, saya yakin Tuhan akan mengakuinya. Jangan-jangan ada banyak menyelipkan yang bukan dari Tuhan. Itu sebabnya jemaat harus mawas diri. Di zaman-zaman akhir ini banyak tiruannya. Aspal, asli kelihatannya, tapi palsu. Nah, saudara, kalau kita lihat akhirnya orang-orang yang sudah melakukan mujizat, artinya saya menggarisbawahi sebagai hamba-hamba Tuhan. Bisa jadi memang mereka nabi palsu, tapi saya khawatir jangan-jangan yang memang pelayan Tuhan yang kurang berhati-hati itu bisa juga terjadi untuk membuat Tuhan tidak bersuka cita. Ya, kita lihat kejadian di pernyataan Tuhan mengusir dan menyatakan tidak kenal kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah buat mujizat, sudah bernubuat, sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Secara garis bawahi, betapa murninya kita harus melayani Tuhan. Betapa murninya kita harus hidup mengiring kepada Tuhan. Tidak boleh dicampuri apa-apa. Karena nubuat katanya, bukan nubuat. Nubuat itu adalah dorongan Roh Kudus. Sekarang Anda coba dengar berapa bagian daripada nubuat-nubuat yang datang dari hati manusia, bukan datang dari Tuhan. Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, memang katanya Rasul Paulus, sudah kamu turuti nasihat untuk mengiring kepada Tuhan. Tapi garis bawahi lagi, baiklah kamu melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh. Artinya betapa seriusnya kita harus hidup dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sering-sering introspeksi diri, saudaraku. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, sering-sering introspeksi diri, awasi diri, dan awasi ajaranmu. Seringkali kita melihat orang, pelayanannya kok kurang, apanya kok kurang, firmannya kok kurang, begitu saudaraku ya. Tapi ayat dalam 1 Timotius 4 ini menuliskan, menekankan bahwa kita ini harus bukan hanya melihat kepada orang, tapi introspeksi diri. Juga introspeksi atas ajaran kita. Kalau melenceng, balik, kita harus kembali pada kompas yang benar, yaitu firman Tuhan. Jangan melenceng dari kebenaran Allah.
Sebab ketika kita melenceng, seringkali orang yang melenceng itu belum tentu sadar, saudaraku. Ya kalau nabi palsu ditolak sama Tuhan, ya syukurlah, ya toh, kapok lu kapan gitu. Tapi kalau anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang karena tidak mengawasi diri, kurang introspeksi diri, kurang melihat kembali ajarannya, saya yakin juga akan mengalami penolakan yang sama. Untuk itu, mari kita lihat beberapa hal, saudaraku. Pertama, tentang motivasi. Ya, dalam melayani Tuhan, seringkali iblis itu menyusup. Anda main gitar, Anda menyanyi, Anda WL, Anda singer. Awalnya Anda sungguh-sungguh, tapi di tengah-tengah singer, ketika nyanyimu enak, ada urapan, banyak orang menangis mendengar suaramu menyanyi. Lalu mulai timbul dalam hati, wow, aku kalau nyanyi, yang lain tidak bisa gini loh. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Motivasi kita ini dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, jangan karena sesuatu yang lain. Seorang nabiah dalam menyampaikan berita kenabiannya, dalam menyampaikan berita nubuatannya, ya jangan karena sangulah. Mari kita akan lihat ya. Tadi saya sebutkan dalam 1 Raja-Raja 12 26 sampai 29. Kita baca yang ini. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ya, saudaraku, tentang Yerobeam, tentang Raja Israel. Yang pertama, setelah pecah dari keluarga Daud, anaknya Salomo yang namanya Rehabeam. Saudaraku, Yerobeam ini bukan tidak dipilih oleh Allah. Yerobeam adalah raja yang dipilih oleh Allah, dan raja yang diberi kepercayaan oleh Allah, diberi janji oleh Allah, kalau engkau setia, aku membuat kerajaanmu seperti kerajaan Daud, turun-temurun. Artinya saya ingin mengatakan, orang yang mengawalinya dengan roh, seringkali sampai di tengah perjalanan, karena mengandalkan akal, karena mengandalkan kekuatan, maka orang ini akhirnya mengakhirinya dengan daging. Bukan sembarangan orang. Yerobeam adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk sebuah jabatan yang tinggi, seorang raja. Tapi Yerobeam ini, saudaraku, ketika sudah duduk jadi raja, dia berpikir kalau orang Israel ini terus berdoa ibadah ke Yerusalem, lama-lama dia bisa balik kepada tuannya. Mengandalkan akal, dia lupa janji Tuhan. Asal dia setia kepada Tuhan yang ada di Yerusalem waktu itu, pasti kerajaannya dibuat kokoh, kuat, dan terus turun-temurun. Tapi karena dia mengandalkan kekuatannya, dan dia mau, tujuannya, saudaraku, sebetulnya adalah untuk mempertahankan kedudukannya, untuk mencari reputasi. Ketika seorang hamba Tuhan, walau dia adalah orang yang diurapi Tuhan, ketika
dia datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tidak murni, maka tentu saja di tengah perjalanan orang ini akan nyelewet, saudaraku ya. Dan akhirnya apa yang terjadi pada Yerobeam? Yerobeam ini berpikir, lalu buat lembu emas, 2 lembu emas, 1 ditaruh di Betel, 1 ditaruh di Dan. Dia lupa siapa yang mendudukkan dia. Dia lupa siapa yang membuat dia jadi raja. Dia lupa kepada janji Allah yang hidup, yang membuat kerajaannya itu turun-temurun. Tapi dia mengandalkan kekuatannya, dan dia mulai mengarahkan orang Israel kepada ibadah kepada lembu emas di Dan. Nggak usah datang ke Yerusalem. Maksudnya kalau ke Yerusalem kedudukannya terancam. Jadi mari kita ini jangan melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, menjadi pejabat-pejabat Tuhan karena motivasi yang beda. Begitu ada motivasi yang beda, kita ini, saudaraku, sudah menjadi orang yang menyesatkan banyak orang, seperti apa yang dikerjakan oleh Yerobeam. Jadi mengawalinya dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Mengapa? Karena dia cari reputasi diri sendiri. Dia mau mempertahankan kedudukan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Gagal. Ya. Kira-kira Yerobeam sama enggak dengan orang yang Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau? Kalau Yerobeam bilang, aku sudah menjadi raja Israel karena engkau mengutus aku sudah menjalankannya karena engkau yang mendudukkan aku, memberikan kepercayaan kepadaku. Tuhan akan bilang, nyah kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Betul, saudaraku ya. Yang kedua, jangan cari kepuasan pribadi. Khususnya biasanya kalau tadi berbicara cari reputasi, cari kedudukan, cari uang, saudaraku ya. Siapa itu? Bileam. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Betul, saudaraku ya. Dalam Bilangan 31:16 di situ dituliskan bahwa Bileam ini, saudara, ketika Raja Balak minta dia datang untuk mengutuki orang Israel, Tuhan selalu mengubah kata-katanya, bukan mengutuki orang Israel, tapi memberkati orang Israel. Akhirnya Balak marah, dan ketika Raja Balak marah, berpikirlah Bileam ini, diapakan ini ya? Lalu keluar idenya, kalau orang Israel itu tetap takut akan Tuhan, maka Tuhan tetap memberkati dia. Atas nasihat Bileam, maka Balak ini disuruh kirim perempuan-perempuan cantik, saudaraku. Dan perempuan-perempuan cantik yang dikirim ke Israel inilah yang membuat orang Israel berubah setia kepada Tuhan dan mulai menyembah kepada Baal, ya, ilah-ilah lain. Ya. Itu sebabnya ini yang namanya Bileam di Yosua 13 ayat yang ke-22. Di situ juga dituliskan mereka dibunuh oleh orang Israel. Saudaraku, Bileam ini ngelihat kalau dipanggil Balak, upaya wakeh. Nubuatan yang diminta oleh Balak adalah mengutuk orang Israel. Balak ini tahu Bileam ini hamba Allah, sakti. Apa yang diucap itu jadi. Hati-hati, saudaraku ya. Jadi orang yang menggunakan jasa nubuatan, jangan suka panggil-panggil
nabi-nabi Tuhan hanya untuk memuaskan telinga, memuaskan keinginan sendiri. Karena apa yang diucap itu Tuhan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Jangan engkau mengucap sesuatu yang bukan dorongan Roh Kudus. Berhati-hatilah di dalam berucap tentang kata-kata nubuatan. Bileam ini tahu kalau Balak yang manggil, waduh, opai mesti akeh, ya toh, karena upah. Jelas di 2 Petrus tadi dikatakan motivasi Bileam adalah karena upah. Sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan juga kalau yang manggil orang kaya, lalu amplopnya tebal, saudaraku, waduh seneng luar biasa. Dan firmannya yang disampaikan firman berkat. Mari para hamba Tuhan, kita belajar untuk menyampaikan yang sebenar-benarnya. Sekali waktu ketika saya ini diminta untuk mengadakan ibadah penghiburan dalam satu keluarga yang anaknya baru saja dipanggil Tuhan pulang. Saudaraku, saya dapat pesan yang tidak bagus. Ketika itu Tuhan berpesan, kamu penyembah berhala, enyahkan berhala-berhala dari dirimu, dan seterusnya, saudaraku ya. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini kebaktian penghiburan. Penghiburan itu kan kata-kata hibur, bukan kata-kata teguran. Apalagi tegurannya cukup keras. Lalu Tuhan ngomong sama saya, kamu mau jadi yang nurut Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, atau kamu mau jadi seperti 400 nabi-nabi di zaman Nabi Mika itu? Kamu mau jadi Mika atau kamu mau jadi 400 nabi-nabi yang mau menyenangkan telinga orang? Benar saudaraku, akhirnya saya dengan takut sebetulnya, tapi mohon kekuatan Tuhan untuk menyampaikan yang sebenarnya. Itu sebabnya Rasul Paulus kan pesen, jangan berhenti berdoa syafaat bagi orang-orang kudus untuk bisa menyampaikan berita kebenaran dengan yang sungguh-sungguh. Tidak gampang loh saudaraku, nyampaikan berita teguran. Apalagi yang ditegur itu kalau orang yang punya kuasa. Waduh, resikonya terlalu gede. Jadi butuh doa Anda. Anda harus banyak berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya menyampaikan berita kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, jadi ini Bileam menyampaikan yang tidak benar. Hati-hati, mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tidak mawas diri. Yang kedua, bicara soal motivasi cari upah, cari uang, cari kedudukan, cari reputasi diri. Bileam juga berpikir, alangkah baiknya kalau dia bisa dijadikan nabi di tengah kerajaan Balak. Kedudukan yang bagus, aku ya. Itu sebabnya Bileam berjuang sedemikian rupa sampai menyesatkan orang Israel lewat perempuan-perempuan. Dan bagian yang ketiga yaitu merasa cukup. Ya, merasa cukup. Hati-hati, saudaraku. Rasul Paulus sempat mengatakan, itu sebabnya aku tidak merasa aku sudah mencapai tujuan. Maka aku berlari sedemikian rupa untuk mencapai tujuan itu. Rasa puas diri itu bahaya. Karena rasa puas diri itu merasa diri cukup. Ada roh tinggi hati, ada kesombongan. Amsal katakan kesombongan itu awal daripada kejatuhan. Awal daripada kejatuhan. Tinggi hati awal daripada kehancuran. Betul saudaraku ya. Saya ingin mengangkat ini dengan satu cerita tentang
10 anak dara. 5 anak dara bodoh, 5 anak dara pandai. Sebetulnya apa sih beda mereka? Mereka semua sama pelitanya menyala. Sama menantikan kedatangan Tuhan. Sama berjaga-jaganya. Bedanya cuma persediaan minyak. 5 gadis bodoh. Ingat, pelitanya menyala. Pelitanya menyala. Artinya pada pelita itu ada minyaknya. Saudaraku, pelita yang menyala itu gambaran daripada minyak untuk pelayanan. Masih menyala, menerangi banyak, saudaraku ya. Di Matius pasal 25 ayat 3, kemudian ayat 8 sampai 12. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Matius 25 ayat 8 sampai dengan 12. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ya, persis sama jawaban Tuhan pada hamba yang datang mengatakan, "Aku sudah nubuat, aku sudah buat mujizat, aku sudah ngusir setan demi namamu." Tapi jawabnya, "Enya, aku tidak kenal." Yang 5 gadis bodoh ini, bayangin saudaraku, pelitanya menyala. Artinya masih jadi terang, masih melayani, masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya. Minyaknya hanya untuk pelayanan. Tapi minyak persediaan, artinya dengan melayani dia sudah merasa cukup. Tapi untuk diri sendiri yang ditimbun dalam buli-buli persediaan itu tidak ada sama sekali, saudaraku ya. Dia merasa cukup. Dia juga merasa puas diri. Dia juga tidak haus akan hadirat Tuhan. Tidak dahaga untuk merindukan, mencari kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Melayani, bekerja, dan bekerja. Pelitaku menyala. Yang penting aku bekerja, pelitaku menyala. Gitu saudaraku ya. Tapi kenyataannya sungguh kasihan. 5 gadis bodoh ini dikatakan bodoh. Artinya sudah kerja tapi tidak dapat hasil. Goalnya tidak tercapai. Itu sebabnya ayat mengatakan dalam Matius 5 ayat yang ketiga dituliskan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang dikatakan miskin di hadapan Allah itu yang gimana? Terus, saudaraku, bukan serakah, tapi tidak sombong diri. Dia mau datang kepada Tuhan. Dia terus butuh seperti pohon yang ada di tepi aliran sungai, yang terus ngambil sumber makanan itu, nyedot makan itu, dan tidak bilang, "Aku sudah cukup." Tidak bilang juga, "Aku sudah puas." Tidak, saudaraku. Ya, gadis-gadis yang bodoh ini dengan pelayanannya, dengan pekerjaannya,
Dia merasa cukup dan cukup. Sementara 5 gadis yang bijaksana itu tidak cukup minyak, hanya urapan, hanya untuk pelayanan, tapi memenuhi haus dan dahaga. Daud katakan, jiwaku haus seperti rusa yang haus. Daud jadi raja bukan cuma melaksanakan jadi raja saja, tapi 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Firman Tuhan, Taurat Tuhan itu selalu dibacakan, ada di depannya dan selalu dibacakan. Daud katakan, jiwaku haus. Aku merindukan hadirat Tuhan seperti penjaga merindukan datangnya fajar. Bagaimana hidup Anda? Seringkali orang kalau sudah melayani terlalu sibuk, saudaraku, lalu stagnan. Karena apa? Merasa dirinya sudah tidak butuh lagi. Itu harus dijaga hati-hati. Jangan jadi seperti hal itu, saudaraku ya. Tapi mari kita mau belajar, ya, belajar untuk menjadi orang-orang yang betul-betul merasa haus dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 143 ayat 10 dan 11. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Ya. Saudara, Mazmur 143 di situ katakan, ajar aku melakukan kehendak-Mu. Bukan cuma pelayanan, tapi kehendak Tuhan adalah supaya kita juga mau dekat, lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, saudaraku, diibaratkan dengan sebuah hubungan bagaikan pokok dengan carangnya. Tidak pernah lepas, saudaraku. Kalau carang itu lepas dari pokoknya, saudara, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Betul, saudaraku ya. Apa yang dituliskan Maleakhi pasal 3 ini, orang-orang yang takut Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, hidupnya beda karena dia melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengatakan mereka akan jadi kesayangan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau orang yang datang kepada Tuhan dan mengetok-ngetok dan bilang, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah melakukan ngusir setan, dan 5 darah bodoh bilang, tolong bukakan, aku ini bawa pelita dan pelitaku menyala. Dan Tuhan bilang, enggak, aku enggak kenal kamu. Bukan Tuhan ini salah lihat orang, saudaraku ya. Tapi jelas dalam Maleakhi itu bilang, orang yang betul-betul melakukan kehendak Tuhan, jadi kesayangan Tuhan. Anda mau jadi kesayangan Tuhan? Atau Anda mau jadi orang yang ditolak oleh Tuhan? Saudara, tujuan pelayanan kita kepada Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan apa kita lakukan? Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri
bagian haknya Tuhan dengan melayani Tuhan dengan satu motivasi yang lain. Atau kita ceroboh, kurang mawas diri, sehingga kita mengawalinya dengan roh. Lalu sampai di tengah perjalanan, iblis menggiring kita untuk menyimpang. Ketika kita menyimpang, jadi seperti Yerobeam. Atau kita punya motivasi mencari duit, mencari uang, mencari kedudukan. Nanti jadi seperti Bileam, saudaraku ya. Kita jelas. Mari kita mau belajar supaya Anda mau jadi pelayan Tuhan yang punya goal yang bagus. Amin. Goal kita itu bagus. Karena Tuhan akan bilang, sabaslah engkau, hambaku yang setia. Kepadamu akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Kepadamu akan diberikan beberapa kota. Ayat penutup. Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ini Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan ada banyak saksi yang melihat kita. Saudaraku, awan itu ternyata utusan Tuhan. Utusan Tuhan untuk apa? Untuk jadi saksi kalau kita melakukan sesuatu. Saudaraku, seperti awan, orang yang ada di sekitar kita itu melihat semua. Kita ini seperti kota di atas bukit yang dipandang banyak orang. Maka dari itu, mari tanggalkan semua beban. Dosa itu menjadi penghalang. Dosa itu merintangi kita. Kita ini bisa kalah di perlombaan. Seperti Yerobeam kalah di perlombaan. Seperti Bileam kalah di perlombaan. Saudaraku, di tengah perjalanan gugur. Dan ada banyak tulisan Rasul Paulus katakan, jangan imanmu mau digeser. Iblis itu kalau nyeleot saudaraku ya, tidak langsung putar balik 180 derajat atau 90 derajat, tapi digeser sedikit demi sedikit sampai kita tidak sadar bahwa kita ternyata sudah undur jauh dari kasih karunia Allah. Dan berlomba dengan tekun ini masuk di dalam perlombaan iman. Bukan kalau mau aku berlomba, kalau tidak mau aku tidak melok. Tapi perlombaan iman ini wajib bagi setiap kita. Anda ini adalah atlet masuk dalam perlombaan iman. Amin. Ya. Dan mari kita melakukannya. Kalau sudah masuk dalam perlombaan iman, jangan tole-tole. Jangan lihat orang lain sebagai toladan. Loh, yang lawang pendeta itu mbujui aku, nubuatannya keliru, maleslah aku ke gereja. Saudaraku, yang dipakai sebagai panutan, jadi seperti Yesus. Mata tertuju bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada sesama, bukan pada keadaan. Lawang aku susah, kalau nanti aku diberkati, aku mau lari lagi. Bukan, saudara. Tidak ada yang bisa kita pakai sebagai standarisasi iman kita kecuali Yesus. Dan ayat menuliskan, mari kita melakukannya dengan mata
kita yang tertuju kepada Yesus. Yesus ini adalah pemimpin kita dalam iman. Yesus ini membawa kita, bukan hanya memimpin, tapi gandeng kita, dibawa kita ini untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan Yesus memberikan ketauladanan. Abaikan semua derita, semua kehinaan, dan pikul salib dengan sukacita. Ayat yang lain bilang tidak ada yang layak untuk mengikut Yesus. Engkau akan layak mengikut Yesus. Pikul salibmu dan ikutlah aku. Anda mau pikul salib? Ini ya, salib termasuk upahnya kok enggak banyak. Itu pilihan salibnya adalah harusnya dipikul, saudaraku ya. Tapi dia lebih suka kepada upahnya balat. Itu sebabnya dia gugur. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Ada sukacita yang lebih dari semuanya yang disediakan oleh Yesus Kristus, yang sudah memimpin kita pada iman, menuntun dan membawa kita kepada kesempurnaan. Lalu dia juga yang mengajari kita untuk pikul salib, menyangkali diri dalam mencapai tujuan iman kita, yaitu kehidupan yang kekal sampai pada waktu pesta anak domba itu kita dinyatakan sebagai orang yang layak untuk masuk hitungan bilangan orang-orang yang menikmati pesta anak domba. Amin. Kita berdoa. Mari Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk lebih berhati-hati lagi di dalam mengiring dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami tidak mau mengerjakannya karena tujuan niat hati kami, karena keinginan kami, karena motivasi yang tidak dari Tuhan. Tapi kami mau dengan hati nurani yang murni. Kita mau melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terlebih lagi di tengah masa yang sulit ini, kami butuh nubuatan. Tapi nubuatan yang murni, nubuatan yang benar, untuk menjadi terang bagi jalan kami. Dan kami tahu firman-Mu itu sudah Kau genapkan bagi kami sekalian. Hari-hari ini Tuhan berkati setiap kami. Ketika gereja tidak lagi ada kegiatan, status kami masih tetap pelayan Tuhan. Ketika gereja tidak lagi ada ibadah, status kami tetap anak-anak Tuhan dan umat Tuhan. Biarlah status ini boleh kami pelihara dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, dengan tetap tekun memelihara sabat, memelihara ibadah, memelihara pesan Tuhan, menjadi pelaku kehendak Tuhan. Dan kami tahu takut akan Tuhan mendahului banyak berkat. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh pendengar-pendengar, supaya kami berhasil di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan ada atas kami semua. Penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, didikan dan ajaran Tuhan, tuntunan Tuhan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Amin.